Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dosa besar. Dan pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-45 tentang bahaya namimah, mengadu domba. Taib. Bicara tentang namimah ataupun mengadu domba, artinya seseorang menukilkan ucapan orang lain dengan maksud untuk merusak. Apakah yang dinukilkan itu sebuah kebenaran ataukah sebuah kejujuran? Jadi niat ditinjau dari niatnya. Jadi ibu membicarakan orang, menukilkan ucapan manusia, dan tujuannya untuk merusak. Walaupun yang dinukilkan itu memang tidak salah, betul, tetapi dengan sebab itu akhirnya terjadi kerusakan. Dan namimah itu adalah sebesar-besarnya perbuatan sihir, karena ada kemiripan antara namimah, mengadu domba, dengan sihir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah sihir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir itu tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri. Maka namimah juga kurang lebih. Namimah itu juga bisa memisahkan suami istri, bahkan bisa menjadikan seseorang bercerai, bahkan bisa seseorang itu bertengkar, saling mencaci, saling merendahkan, bahkan tak jarang saling membunuh. Bahkan seseorang bisa dipecat dari pekerjaannya, dan begitu seterusnya, gara-gara namimah. Makanya namimah itu lebih jahat dibandingkan sihir itu sendiri, karena menjadikan orang bertengkar gara-gara namimah itu tidak perlu waktu yang lama. Cukup menukilkan ucapan, kemudian orang itu terpengaruh dengan ucapan tersebut, jadi seseorang bisa bertengkar, seseorang bisa bercerai, seseorang bisa membunuh, dan begitu seterusnya. Tapi terkadang sihir itu prosesnya lama,
karena harus menyediakan syarat-syaratnya, sehingga namimah ini besar sekali dosanya karena melebihi pengaruh sihir. Makanya wajar kalau seandainya namimah ini digolongkan dalam kitab Al-Kabair sebagai dosa-dosa besar yang ke-45, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada sebuah kisah di zaman dulu. Jadi ada seseorang yang menjual seorang budak. Alasannya karena budak tersebut suka namimah, suka mengadu domba tuannya. Makanya dijual dengan harga murah. Kemudian ada orang yang membelinya, dan orang tersebut bertanya, kenapa budakmu dijual? Dia mengatakan, karena budakku ini suka namimah, maka aku jual dengan harga murah. Kemudian dibelilah budak ini. Setelah dibeli, kemudian hidup beberapa waktu dengan majikannya yang baru. Rupanya sang budak ini memang betul-betul tukang namimah. Kemudian dia ngomong sama istri tuannya itu bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan. Artinya dia suka wanita yang lain dan sudah pudar rasa cintanya. Maka sang istri mengatakan kepada budak tersebut, lalu bagaimana solusinya? Kata budak tersebut, datang saja ke tukang sihir, buat dia jatuh cinta kepada dirimu sehingga dia tidak berpaling ke lain hati. Maka kata budak ini, sediakan saja buhulnya, aku akan cari tukang sihir. Kemudian kata budak ini, buhulnya ambillah salah satu helai rambut janggutnya, maka itu cukup untuk menyihirnya. Ambillah ketika dia tidur, kau potong satu helai rambut janggutnya, dengan itu cukup menjadi buhul untuk menyihir suamimu agar makin jatuh cinta kepadamu. Akhirnya betul-betul dilaksanakan oleh istrinya ini. Sebelum dilaksanakan, rupanya sang budak ini kemudian ngomong sama suaminya dan mengatakan bahwa istrimu sudah selingkuh dengan adikmu. Dia suka dengan adikmu dan tidak suka dengan kamu. Bahkan dia berusaha hendak membunuhmu supaya dia bisa menikahi adikmu atau menikah dengan adikmu. Kalau kau tidak percaya, kau pura-pura tidur nanti malam. Akhirnya kemudian sang suami terpengaruh dengan ucapan budak tersebut. Akhirnya malam itu pura-pura tidur. Sementara sang istri hendak mengambil satu helai janggutnya, dia bawa pisau. Sehingga ketika hampir saja sang istri mengambil satu helai janggut itu, suaminya langsung terbangun. Diambilnya pisau itu kemudian ditusukkan di leher ke istrinya. Disangkanya istrinya mau membunuhnya. Meninggallah istri di tangan suaminya. Maka keluarga istri tidak terima. Akhirnya kemudian dibunuhlah suaminya. Kemudian keluarga suaminya tidak diterima. Maka peranglah antara dua keluarga ini. Perang dua keluarga ini. Subhanallah. Perhatikan, gara-gara namimah, bahkan suami istri bisa meninggal, keluarga bisa berperang gara-gara namimah. Itulah bahaya namimah, kan? Namimah itu bisa menjadikan seseorang itu membunuh gara-gara adu domba itu, ya.
Makanya bahaya seseorang itu melakukan namimah. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah. Di sini ada kalimat kesana kemari menyebar fitnah. Ketika ada seseorang menghadap Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala membawa berita, Umar bin Abdul Aziz ini tentu seorang khalifah yang cerdas. Bukan hanya khalifah, dia ulama. Karena orang yang membawa berita ini nampaknya mau mengadu domba, maka Umar bin Abdul Aziz membacakan ayat ini, "Wala tuti kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim." Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina serta mencela dan kesana kemari menyebar fitnah, namimah. Kata Umar bin Abdul Aziz, seandainya yang kau nukilkan itu benar, maka engkau masuk kepada ayat ini. Seandainya pun yang kau nukilkan itu salah, maka engkau masuk pada idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi engkau di antara dua perkara yang bahaya. Kalau benar berarti anda sedang namimah, kalau dusta berarti anda sedang melakukan kefasikan. Makanya hati-hati bu, menghabarkan berita itu hati-hati. Ibu bicara sama kawannya, iya si Anu itu begini dan begitu. Memang betul yang diucapkan itu bu, tetapi terkadang ucapan ibu itu disalahpahami oleh pendengar, sehingga terkadang pendengar ini menukilkan ucapan ibu, dinukilkan pula ke yang lainnya, sampailah kepada orang yang ibu bicarakan. Bisa bermasalah itu ya. Makanya tidak semua yang ibu dengar disampaikan. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami. Cukuplah orang itu dikatakan pendosa ketika berbicara setiap yang didengarnya. Jadi tidak semua yang didengar harus dibicarakan. Terkadang ada hal-hal yang ibu harus tutup aib saudara itu. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah tutup aibnya di akhirat. Sebab kalau ibu kemudian melakukan namimah, maka suatu ketika ada yang membuat namimah kepada ibu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana ibu mengadu domba orang, suatu ketika akan datang orang yang mengadu domba ibu dengan orang lain. Itu sebuah hukum karma yang betul-betul terjadi. Kama tadinu tudan. Maka penting seseorang itu menjaga aib saudaranya. Jangan menyongkel-nyongkel aib saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namimah ini kenapa besar sekali dosanya? Karena di dalam namimah itu terkandung ghibah dan terkandung kedustaan. Kalau yang dinukilkan itu benar,
berarti dia menggabungkan dua dosa. Pertama ghibah, yang kedua namimah. Kalau yang dinukilkan itu tidak benar, berarti dia juga melakukan dua dosa. Pertama dusta, yang kedua namimah. Jadi serba salah. Dua-duanya bahaya. Ada sebuah kisah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika safar. Tentu ada khadim pembantu. Pembantunya Abu Bakar dan Umar itu nawaman, orangnya suka tidur. Suka tidur orangnya itu. Jadi waktunya harusnya pembantunya ini menyediakan makanan untuk keduanya, Abu Bakar dan Umar. Malah tidur. Kemudian kata keduanya, Imam Abu Bakar, Imam Umar mengatakan, innahu rajulun nawaman. Sesungguhnya si fulan itu, maksudnya pembantunya, adalah orang yang tukang tidur. Ya sudah, biarkan dia tidur, kita masak berdua. Akhirnya keduanya menyiapkan makanan. Tiba-tiba kemudian keduanya memanggil Nabi SAW untuk makan. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian telah memakan bangkai saudara kalian. Bingunglah Abu Bakar dan Umar itu. Kenapa? Karena engkau sudah mencela pembantumu, hanya mengucapkan si anu tukang tidur. Itu sudah dianggap ghibah tuh. Sampai-sampai Abu Bakar kemudian meminta maaf kepada Rasul dan minta supaya diampuni dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu pergilah kepada pembantumu itu, minta maaf sama dia. Bayangkan, hanya ngomong si anu tukang tidur, itu sudah dianggap ghibah tuh. Gimana yang lebih daripada itu? Ya, dengan mengatakan si anu tukang dusta, si anu tukang fitnah, si anu tukang bully, si anu, wah itu lebih parah lagi. Ngomong si anu tukang tidur saja, itu sudah dianggap dusta, itu ya, dianggap ghibah gitu. Rasul sampai mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, minta maaf sama orang itu. Sampai seperti itu gitu ya. Itu dosa ghibah saja itu, belum kemudian dicampur dengan namimah. Bahkan dosa ghibah saja sudah cukup besar dosanya ya. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang menggibah dalam masjid Nabi. Kemudian oleh Nabi SAW dipanggil. Kata Nabi SAW, bersihkan mulutmu, bersihkan gigimu. Khalil, maksudnya khalil itu, kalau ibu habis makan daging, kan mesti ada daging nyelap-nyelap di gigi itu, ya kan? Kemudian ibu ambil tusuk gigi, kemudian ibu cungkil-cungkil sebagian daging yang masih sisa di gigi itu kan, itu namanya khalil dalam bahasa Arab. Kata Rasul, khalil, bersihkan gigimu tuh. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak makan daging. Maka Rasul mengatakan, bahkan kau sudah memakan daging saudaramu, bangkai saudaramu, karena dia sudah menggibah gitu ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya lewat di sebuah bangkai keledai. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat ini, seandainya kalian makan bangkai keledai ini jauh lebih baik dibandingkan kalian memakan bangkai saudara kalian, alias ghibah. Karena ghibah itu sebesar-besarnya dosa riba, kata Rasul. Sebesar-besarnya dosa riba itu ghibah. Bagaimana kalau seandainya ghibah ini dicampur dengan namimah? Ya kuadrat tuh namanya kan. Dosanya numpul lah jadinya. Karena orang namimah itu tidak lepas daripada ghibah masalahnya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata nammam. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba alias namimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi SAW ada satu keluarga yang sangat memusuhi Rasul. Orang dekat Nabi.
paman Nabi SAW. Siapa? Abu Lahab. Ini paman Rasul yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul di Mekah sebelum yang lainnya. Lah Abu Lahab ini punya istri namanya Arwa bintu Harbin. Siapa? Arwa bintu Harbin, kunyahnya Ummu Jamil. Artinya dia saudari daripada Abi Sufyan, orang besar Mekah. Karena Abi Sufyan itu pemimpin Arab salah satunya. Punya adik namanya Arwa bintu Harbin atau Ummu Jamil menikah dengan Abu Lahab. Lah ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka permusuhan Abu Lahab luar biasa, sampai meletakkan kotoran di depan masuk rumah Nabi SAW. Betul-betul diletakkan kotoran di situ. Tapi tugas istrinya lebih parah lagi, karena istrinya adalah Hammalatal Hatab alias Namimah. Hammalatal Hatab, pembawa kayu bakar. Apa gunanya kayu bakar itu? Untuk membakar. Dan namimah itu sama dengan membakar. Membakar ke sana, membakar ke sini, kemudian terjadilah dua api yang sedang membara dan menyala, maka terjadilah percekcokan, perselisihan, pertengkaran yang berakhir dengan saling hina, saling gibah, saling caci, saling maki, bahkan tak jarang saling bunuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh istrinya Abi Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa di sini Al-Quran tidak menyebutkan nama asli daripada Abu Lahab? Kenapa menggunakan kalimat wa imra'ah dan wanitanya Abi Lahab? Supaya ibrah itu bukan karena sebab turunnya, tetapi karena umum lafadznya, bahwa akan ada wanita-wanita, ibu-ibu yang kelakuannya sama dengan kelakuan istri Abu Lahab, gitu ya. Akan ada tuh wanita-wanita seperti itu, tukang adu domba tuh. Ya, ke sana ngomong lain, ke sini ngomong lain. Walaupun yang diucapkannya benar, ke sana ngomong begitu, ya ke sini juga ngomong begitu. Ya. Dan itu banyak di lingkungan kita ini. Bukan hanya orang awam, yang sudah ngaji saja masih ada tukang adu domba tuh. Ya, sampai ustad aja diadu domba tuh kadang-kadang. Sama murid-muridnya kan. Si ini ustad ini begini. Nanti ngomong sama ustad di dalam pertanyaan, ustad gimana kalau ada seorang ustad begini? Wah, itu kan bahasanya begitu ya. Tidak sebutkan namanya, tapi dalam bentuk pertanyaan tuh. Nanti ngomong sama kawannya, anti tahu nggak ada berita tentang ustad ini gitu ya. Kenapa dengan ustad itu? Pokoknya inilah. Itu mulai itu dibuat penasaran, akhirnya diadu domba. Akhirnya ketika dengar cerita yang tadinya dia tidak benci dengan ustad itu jadi benci. Oh, anak baru tahu kalau ustad itu kayak gitu ya. Kalau gitu anak malaslah hadir di majelis ilmunya. Itu kan gara-gara siapa tuh? Gara-gara ibu. Terkadang orang yang namimah itu karena tidak pernah memandang kebaikan orang, tidak pernah insaf. Jadi kebaikan orang itu banyak, tetapi sekali melakukan keburukan, itulah yang kemudian dijadikan gunjingan ke sana kemari. Makanya kenapa namimah itu dosa besar, dan ini salah satu daripada afatul lisan. Salah satu hal yang harus dijaga oleh lisan itu artinya lisan ini banyak terjadi namimah, maka jaga lisan kita. Dan kebanyakan yang melakukan namimah itu bukan bapak-bapak. Dosanya bapak-bapak itu beda. Kebanyakan mak-mak biasanya. Ya, ibu-ibu yang suka namimah itu. Sana kemari ngomong, sana kemari ngomong gitu ya. Nah, walaupun tujuannya bercanda kadang-kadang, walaupun tujuannya ucapan perkara mubah, tapi karena tidak terkontrol ucapannya, akhirnya jadi namimah atau jadi gibah gitu ya. Nah, awalnya sih tidak niat namimah, nggak niat gibah, tapi karena kebanyakan ngomong, keasikan ngomong dengan kawannya, awalnya cerita A, cerita B, akhirnya kemana-mana, sampai akhirnya jatuh kepada gibah dan namimah. Sementara Rasul mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah
wa ammal akhar fakana la yastatiru minal bauli. Jadi ketika Rasul melewati dua kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kuburan itu sedang diadab. Keduanya diadab bukan dikarenakan dosa besar. Maksudnya bukan dosa besar di sini, bukan perkara besar, artinya perkara ringan. Karena namimah itu kan perkara ringan, Bu. Kadang-kadang ngomong-ngomong nggak terasa, tahu-tahu ghibah, tahu-tahu namimah. Itu kan ringan sebenarnya. Tetapi lihat adabnya besar. Karena keduanya diadab luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang mendengar kecuali Nabi. Maka Rasul memberikan alasan salah satu di antara keduanya karena selalu mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi dikarenakan tidak pernah membuat penghalang ketika sedang kencing, artinya tidak bersih ketika membersihkan setelah kencing. Baik, Nabi SAW bersabda, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa fi lafdin tajidu syiraran nasi dzal wajhaihi. Engkau akan menemukan di antara jenis manusia yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang mendatangi satu kaum dengan wajah yang lain dan mendatangi kaum lain dengan wajah yang lain lagi. Dalam teks yang lainnya, engkau akan menemukan seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua. Jadi orang yang namimah itu seburuk-buruk manusia, Bu. Seburuk-buruk manusia. Terkadang begini, Bu, ya. Terkadang di antara kita ini, di antara ibu-ibu, para umahat, subhanallah, kalau sudah sholat, luar biasa sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, semua sholat sunnah ibu lakukan. Tidak rawatibnya, ya tidak duhanya, qiyamul lailnya, witirnya ibu lakukan. Kalau datang puasa Senin Kamis, ya puasa, ya kan. Kalau datang orang yang ngajak sedekah, ya sedekah, gitu ya. Baca Quran, zikir, gitu ya. Tapi masalahnya kalau sudah kumpul sama kawan-kawannya, Bu, kayaknya sholatnya itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedekahnya itu tidak membersihkan hatinya. Puasanya tidak menjadikan lisannya berpuasa. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia sedekah, baca Quran, dia zikir. Tapi kalau sudah ketemu kawan-kawannya, hilang tuh semuanya, Bu. Sudah gibah, namimah, udah biasa tuh. Ya kan? Makanya kenapa Rasul mengatakan bukan perkara yang berat, bukan perkara ringan, besar, perkara ringan, karena tahu-tahu gibah saja ibu tuh. Ya ngobrol-ngobrol gibah gitu ya. Ya, makanya saya anjurkan, Bu, kalau sudah kumpul-kumpul dengan kawan, satu sudah mulai gibah orang, kalau ibu tidak bisa nasihati, pergi dari majelis itu. Ya, langsung izin aja. Maaf, anak sibuk di rumah, saya harus masak, suami nunggu, anak-anak begini. Buat alasan. Ya, kalau sudah mulai ini, kecuali kalau ibu nasihati, ya janganlah, jangan cerita itu, yang lain aja lah. Kan enak tuh. Tapi kan kadang-kadang ibu sungkan dia. Apalagi yang ngomong ketua majelisnya pula gitu kan. Ya sudahlah, izin, saya ada masalah di luar, mau pulang, sibuk. Cari alasan. Jangan sampai telinga ibu jadi mendengarkan ghibah yang tadinya tidak punya dosa jadi punya dosa. Karena begini, hadis ini Rasul mengatakan bahwa pemilik dua wajah itu seburuk-buruk manusia. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka kelak lidahnya di akhirat akan menjadi lidah yang penuh dengan neraka. Sebagaimana di dunia memiliki dua wajah, maka di akhirat diberikan oleh Allah dua lidah yang penuh dengan api. Karena dia suka ngompor sana ngompor sini. Kalau dulu kan pakai minyak tanah, sekarang pakai gas pula gitu. LPG pula. Bukan yang 5 kilo lagi. Jadi kadang-kadang orang kesana kemari hanya untuk itu saja, menceritakan keburukan orang, atau dia tidak menceritakan keburukan orang, tetapi terkadang menjadikan itu pula jadi namimah.
Maka pentingnya menjaga lisan. Rasul mengatakan la yuballighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Jangan ada seorang pun yang menceritakan tentang sahabatku sedikit pun, karena aku ingin keluar menemui mereka dengan membawa hati yang sangat-sangat bersih. Lihat, Rasul saja takut. Jangan kalian cerita. Jadi ibu, kalau ada kawannya cerita tentang saudaranya, tentang kawannya, lebih baik ibu langsung stop. Sudahlah, enggak usah cerita si anu lah, cerita yang lain sajalah. Cerita antar kita saja, bisnis kita apa nih, gitu ya. Ngapain pula cerita-cerita orang. Kadang-kadang begitu. Baik yang diceritakan itu kenal atau tidak kenal. Seperti yang tidak kenal umpamanya kan. Mungkin ibu berdua sama kawannya sama-sama nengok YouTube di handphone kan. Mungkin cerita tentang selebritis lah apa gitu yang di handphone kan, macam-macam isinya kan. Nanti dikomentari itu yang di handphone itu. Jangankan yang di handphone, kadang-kadang ibu dulu di teras saja orang jangan dikomentari. Ya. Jadi terkadang seseorang itu harus mengerem, karena yang paling banyak memasukkan ke neraka itu dari anggota badan itu adalah lisan. Lah salah satunya adalah namimah. Ya. Baik, saya akan sebutkan beberapa bahaya namimah itu. Pertama, ya, namimah itu bahayanya adalah al-isya'atu lil akharin wa iqa'ul idza'i bihin. Menyebar keburukan kepada orang lain dan menyakiti orang lain. Namimah itu sama dengan menyebar keburukan dan menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, al-khawdu fil batil wa fudulul hadis. Seseorang mengucapkan kalimat-kalimat batil dan berlebihan dalam bicara. Orang kalau banyak bicaranya itu kan banyak salahnya. Kalau orang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Orang kalau sudah banyak dosanya ya neraka lah tempatnya tuh. Kemudian juga al-ghadab, disebabkan namimah ini orang jadi marah. Ya kan? Jadi marah, akhirnya marah-marahan. Si anu ngomong begini ke si anu ngomong begini, akhirnya dua-duanya marah. Akhirnya ingin membalas satu dengan yang lainnya, jadilah dendam. Ya. Kemudian disebabkan namimah itu seseorang mengumbar aib orang lain, sementara kita tidak boleh membuka aib orang lain. Kita harus menutup aib orang lain. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Kemudian menyebabkan azab kubur. Orang yang melakukan namimah itu menyebabkan datangnya azab kubur kepada dia. Kemudian juga disebabkan namimah terjadi hasad dan hilang rasa cinta. Karena yang tadinya tidak bermusuhan jadi bermusuhan. Ya, yang tadinya tidak hasad jadi hasad. Yang tadinya tidak marah jadi marah. Ya, hilang persaudaraan sudah gara-gara namimah. Kemudian juga namimah adalah menunjukkan orang itu dhaful iman. Imannya lagi lemah karena tidak bisa menjaga lisannya. Kemudian juga di dalam namimah itu terkandung ghibah, bahkan bisa terkandung dusta. Jadi orang namimah itu sampai 3 dosa terkadang terkumpul pada orang yang namimah. Pertama dusta, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah itu sendiri. Dan tiga-tiganya dosa besar. 3 dosa besar tergabung dalam namimah, naudzubillah. Kemudian disebabkan namimah juga akhirnya seseorang diuji kesabarannya. Diuji kesabarannya. Terkadang ada yang sabar, ada yang tidak sabar gitu ya. Makanya kemudian namimah ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar, dan juga termasuk dari dosa-dosa hati karena bisa menghancurkan hati manusia. Dia lebih jahat dibandingkan sihir. Wallahu alam, ini diantara dosa besar yang ke-45. Baik, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Iya, bismillah. Ustadz, ada ulama yang ceramah di depan jemaah pengajian yang menjelek-jelekan dakwah sunnah, memfitnah dengan ucapan, bagaimana sikap kita? Iya. Pertama, kita doakan ustadz tersebut supaya dapat hidayah. Karena bagaimanapun dakwah itu sebuah kelembutan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya dakwah itu sebaik-baik ucapan, seindah-indah ucapan. Kalau dakwah itu seindah-indah ucapan, berarti di dalam dakwah itu tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah, tidak ada menjelek-jelekan dan begitu seterusnya. Karena itu bagian daripada wasiat Allah kepada Rasul, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras wahai Muhammad, tentu mereka tidak akan menerima dakwahmu. Makanya kenapa Allah memerintahkan memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun dan mengatakan wa qula lahu qaulan layyina, ucapkan kepada si Fir'aun itu ucapan yang lembut. Asal dakwah itu lembut, tidak mencaci, tidak memaki, apalagi isinya fitnah. Yang kedua, kalau seandainya ustadz tersebut membawa syubhat, maka sebaiknya ibu tidak perlu mendengarkannya. Banyak ustadz yang lain kok, ngapain didengarkan ustadz seperti itu? Kalau kiranya dalam dakwahnya mencaci, memaki, memfitnah, membawa syubhat, justru tidak meningkatkan iman, tidak meningkatkan takwa, tidak menjadikan ibadah bertambah, tidak menjadikan semangat mendekatkan diri. Buat apa dengerin kan itu? Cari ustadz yang lain yang menambah iman, takwa gitu kan, banyak gitu ya, daripada ustadz yang menebar fitnah seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita? Ada teman tetangga yang sedang sakit parah, tetapi suaminya enggan membawa ke rumah sakit, bukan karena masalah keuangan, tetapi lebih kepada ketidakpercayaan terhadap medis, hanya memakai herbal saja, sedangkan istrinya ingin dibawa ke rumah sakit. Apakah dalam hal ini istri boleh tidak patuh pada suami dengan tindakan pergi sendiri berobat? Dan sebagai teman atau tetangga, bolehkah membawa teman tadi ke rumah sakit tanpa izin dari suaminya? Afwan ya. Alhamdulillah. Sebenarnya salah satu tugas daripada suami adalah merawat istrinya ketika sakit. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika perang Badar, dia kan ingin ikut perang Badar, tetapi oleh Rasul ditahan, jangan ikut. Kenapa tidak boleh ikut Utsman? Karena ketika itu istrinya sakit. Istrinya Utsman itu sedang sakit. Putri Nabi namanya Ruqayyah bintu Rasulullah, sedang sakit parah. Maka Rasul meminta kepada Utsman agar jangan terlibat dalam perang Badar. Bahkan Rasul memberikan imbalan kepada Utsman, walaupun kau tidak terlibat dalam perang Badar, maka pahalamu sama dengan pahala orang yang ikut perang Badar, dan pembagian ganimahmu juga sama dengan bagian yang terlibat dalam perang Badar. Akhirnya Utsman pun tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya. Tetapi sayang, setelah Nabi SAW menang dalam Badar kemudian pulang, Ruqayyah tidak tertolong. Akhirnya kemudian Ruqayyah pun meninggal dunia. Sedihlah Utsman ibn Affan karena orang yang selama ini dicintainya telah berpisah dan meninggalkan dirinya. Yang kedua, dia sudah tidak menjadi lagi menantu Nabi SAW. Dari sini menunjukkan bahwa Utsman ibn Affan diajarkan Rasul untuk merawat istrinya.
Jadi sebenarnya salah satu tugas suami adalah juga bukan hanya memberikan nafkah saja, tapi juga merawat istri saat sakit. Harusnya kalau suaminya paham, ya harus dirawat istrinya. Kemudian yang kedua, disinilah repotnya kadang-kadang, harusnya suami ketika dengan sistem herbal tadi mungkin kurang manjur gitu kan, dia nggak yakin dengan dokter. Apa yang menjadikan nggak yakin dengan dokter itu sebenarnya? Ingat bahwa pengobatan itu kan semua berdasarkan sebab, mengambil sebab. Semua pengobatan itu, mau herbalkah, mau kedokteran, mau farmasi, itu semua terkait akhdhu bil asbab, mencari sebab. Karena yang mendatangkan penyakit Allah, Allah juga yang menyembuhkan. Tidak ada kaitan dengan herbal-herbalan, tidak ada kaitan dengan dokter-dokteran, farmasi-farmasian. Itu semua hanya sebab yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Ya. Maksudnya begini, sebab itu ada dua. Kalau kita bicara tentang sebab dalam perobatan itu, mengambil sebab itu ada dua kalau kita cerita sebab. Pertama, sebab itu ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Ada sebab itu bersifat kauni, ada yang bersifat syar'i. Yang bersifat syar'i, contohnya Rasul mengatakan, nih kalau minum ini akan mengobati penyakit ini, itu syar'i namanya, Bu. Karena Rasul ngomong, contoh umpamanya Rasul bicara tentang itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Nabi yang ngomong begitu. Kemudian Quran yang mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran diturunkan untuk obat. Kemudian air Zam-Zam, air yang mubarak, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan peminumnya. Kalau peminum minta sembuh, ya Allah kabulkan insyaallah. Jadi ada yang sifat-sifatnya itu syar'i, memang Quran dan Sunnah mengatakan ini penyembuh. Nah, yang kedua ada yang sifatnya kauni. Kauni itu penelitian. Lah ini kan kerjaan dokter sama orang-orang farmasi nih, tukang teliti-teliti ini. Ya, itu pun tidak mutlak 100% kan itu ya. Tetap Allah yang menyembuhkan. Tetapi mereka sudah meneliti di lab bahwa kalau minum ini, kalau minum obat ini, kalau disuntik ini, kalau disuntik ini, kalau dioperasi begini pasti sembuh. Walaupun bukan 100% bisa menyembuhkan kan gitu. Itu namanya kauni, jelas gitu ya. Yang tidak jelas itu kalau datang ke dukun, nah, itu tidak jelas. Kenapa? Karena terkadang menjadikan sebab yang bukan sebab. Datang ke dukun, tiba-tiba pulang dikasih gelang. Nanti gelang ini bisa menyembuhkan penyakit kanker. Lah kalau gelang bisa menyembuhkan penyakit kanker, kenapa tidak dijual di apotek gelang-gelang itu? Kenapa hanya di tempat dukun saja? Apakah sudah diteliti? Itu nggak diteliti, itu mencari sebab yang bukan sebab, jatuh kesyirikan gitu ya. Jadi sebenarnya perobatan tidak ada masalah, mau ke herbal, mau ke dokter, selama jelas sebabnya secara kauni dan secara syar'i. Nah, artinya tidak bertentangan, mau ke dokter, mau ke sana kemari. Masalahnya ini suami menghalang-halangi. Ya, maka kalau memang ini membahayakan, gitu ya, membahayakan, karena kan terkadang masalah kesehatan itu juga harus ada pakarnya, Bu. Suami itu bukan pakar, apalagi suami tidak pernah sekolah di kesehatan. Dia tidak pernah kuliah S1, S2, S3, S-teler sampai nggak pernah. Dia hanya mungkin jual es cincau saja, gitu ya. Jadi nggak tahu dia soal kesehatan, tahu-tahu hanya bicara tentang herbal. Dia sendiri tidak paham herbal. Ya. Tapi kalau dokter kan sekolah, jelas tahu penyakitnya, maka tidak mengapa. Pertama izin baik-baik pada suaminya. Kalau suaminya memang tidak ngizini, ya enggak apa-apa. Kalau membahayakan, enggak apa-apa, berangkat saja selama bukan perjalanan safar. Ya kan, mungkin rumah sakitnya dekat. Ya, ibu ingin nolong, ya enggak masalah. Tetapi ya sembunyi-sembunyi saja supaya jangan ketahuan suaminya. Tapi sebaiknya ya izin baik-baik kan gitu ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang suka ghibah? Bagaimana menyikapinya dan cara mewaspadai darinya?
dari orang yang suka namimah dan cara bertobat dari dosa syukron. Iya. Ciri-cirinya ya tidak ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya kadang-kadang pakai cadar juga dia, Bu ya. Yang gibah itu pakai cadar juga. Mulutnya kena cadar, di balik mulutnya gibah kemana-mana. Lebih parah lagi, nggak nampak mulutnya ngomong sana sini karena kena cadar kan. Bukan begitu ciri-cirinya. Kalau dia sudah bicara orang, ciri-ciri orang gibah itu, kalau dia mulai membicarakan orang, karena orang gibah itu kan kadang-kadang karena hasad, ya kan. Dia tidak memiliki yang dimiliki orang itu, akhirnya hasad terjerumus kepada gibah. Makanya kalau orang itu sudah mulai bicara orang lain, ibu sebaiknya pindah dari majelisnya. Ya, cara tobatnya susah. Orang gibah itu beda dengan orang yang meninggalkan sholat, langsung bertobat, Allah terima tobatnya, sholat lagi gitu ya. Tapi orang gibah ini bicara tentang hak orang, sehingga kalau sudah minta ampun kepada Allah, Allah gantungkan ampunannya sampai dia minta maaf kepada yang digibahinya. Kalau dia menggibah di hadapan 10 orang, maka dia harus mencabut gibahnya di hadapan 10 orang itu dan meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian yang tadinya menghina, menjelek-jelekan, ganti dengan memuji. Kan itu agak repot tuh, ya. Masalahnya gibah ini sudah repot minta ampunnya, mudah pula melakukannya, dan dianggapnya itu bukan dosa besar, ya gitu loh, itu repotnya. Dianggapnya dosa biasa, padahal itu dosa besar. Ya, karena terbiasa kalau ada orang bunuh depan mata itu dikatakan dosa besar gitu ya. Kalau ada orang yang selingkuh sampai bertengkar sebelah rumah, itu dosa besar. Giliran gibah sana sini biasa saja. Nah, makanya ciri-ciri orang yang gibah itu kalau sudah membicarakan aib orang lain, gitu ya, dengan niat buruk, bukan dengan niat baik. Apakah yang diceritakannya benar ataukah tidak benar? Kalau yang diceritakannya benar, gibah. Kalau diceritakan tidak benar, maka gibah dengan dusta. Nah, itu ya, campur namanya. Wallahu a'lam. Taib, tidak ada pertanyaan lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.